Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Yulianti, NIM 17 14 100 63, jurusan Ekonomi Syariah, kelas B, semester 6. Di sini saya akan menjawab pertanyaan soal-soal UAS dari mata kuliah Manajemen Perbankan. Yang pertama adalah jelaskan mengenai prinsip penilaian pemberian kredit dengan analisis 5C dan 7P serta studi kelayakan. Prinsip pertama yang dijadikan acuan dalam pemberian kredit kepada nasabah adalah prinsip 5C. Nah, prinsip ini terdiri dari 5 kriteria yang harus dipenuhi oleh pengaju kredit. Yang pertama adalah karakter. Kriteria yang pertama adalah karakter, yaitu melihat bagaimana karakter dan latar belakang calon peminjam atau calon nasabah yang mengajukan kredit. Karakter ini biasanya dilihat dari wawancara yang dilakukan oleh pihak bank. Biasanya pada bagian CS, Customer Service, dari karakter ini dapat dilihat juga bagaimana reputasi calon nasabah, apakah pernah memiliki catatan tidak kriminal atau kebiasaan buruk dalam keuangan seperti tidak melunasi pinjaman ataupun susah membayar pinjaman ke bank seperti ngeyel. Yang kedua adalah capacity atau capability. Kriteria yang kedua ini kerap disebut juga dengan bagaimana kemampuan calon nasabah ini dalam membayar kreditnya. Nah, kriteria ini dilihat dari bagaimana nasabah tersebut menjalankan usahanya dan seberapa besar penghasilan yang diterima setiap harinya atau setiap bulannya. Jika pihak bank menilai bahwa nasabah tersebut tidak memiliki penghasilan, maka akan lebih baik tidak melakukan pinjaman, karena dikhawatirkan ketika pembayaran susah untuk ditagih. C yang ketiga adalah capital. Kriteria selanjutnya ini adalah capital atau modal yang dimiliki calon peminjam. Nah, biasanya ini diberlakukan untuk nasabah yang meminjam uang untuk usaha bisnisnya. Dengan mengetahui modal atau aset yang dimiliki oleh nasabah tersebut, maka pihak bank dapat sumber pembiayaan yang dimiliki. Selain itu, pihak bank juga dapat melihat bagaimana laporan keuangan dari usaha yang dijalankan, seperti pencatatan arus kas masuk, pengeluaran, dan lain sebagainya yang ada pada laporan keuangan bisnis yang dijalankan oleh nasabah tersebut. C yang keempat adalah kolateral. Nah, kriteria keempat ini biasa disebut dengan jaminan. Nah, yang diberikan oleh calon nasabah atau calon peminjam kredit ini dapat mengajukan jaminan sesuai dengan namanya. Jaminan ini akan menjadi penjamin atau pelindung bagi pihak bank jika nantinya nasabah ini tidak dapat membayar pinjaman yang diambil. Oleh karena itu, idealnya besaran jaminan yang bersifat fisik ataupun non-fisik lebih besar jumlahnya daripada kredit yang diberikan. Jadi apabila nasabah ini mengalami masalah, maka jaminan tersebut bisa mengamankan pihak bank. Yang kelima adalah condition atau kondisi. Kriteria dari prinsip 5C ini yang terakhir adalah kondisi perekonomian yang baik yang bersifat general atau khusus pada bidang usaha yang dijalankan oleh nasabah. Nah, jika memang kondisi perekonomian nasabah ini baik atau sektor usaha nasabah ini tidak menjanjikan, biasanya bank akan mempertimbangkan kembali terkait peminjaman kredit yang diinginkan oleh nasabah. Akan tetapi
Jika perekonomiannya baik, maka kemampuan nasabah dalam membayar pinjaman pun tentu akan terpengaruhi ya. Jadi untuk lancar tidaknya membayar kredit kepada bank, maka bank harus melihat apakah perekonomian nasabah tersebut dalam kondisi baik ataupun sebaliknya. Agar tidak terjadi masalah, seharusnya bank itu mencari tahu terlebih dahulu latar belakang dari nasabah tersebut. Nah, selain prinsip 5C, prinsip lainnya yang dilakukan oleh lembaga keuangan dalam memberikan kredit adalah 7P. Dalam prinsip ini terdapat 7 kriteria yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah personality. Kriteria yang pertama adalah personality, yaitu kepribadian dari calon nasabah atau calon peminjam kredit yang mengajukan kredit. Kriteria ini hampir sama dengan kriteria yang C tadi, yang karakter. Nah, di mana melihat bagaimana keseluruhan kepribadian nasabah mencakup sikap, perilaku sehari-hari nasabah tersebut. Kemudian P yang kedua adalah party, di mana calon nasabah atau calon peminjam ini dimasukkan ke dalam beberapa golongan yang terkait dengan kondisi keuangannya. Biasanya pihak bank mengklarifikasi nasabah berdasarkan modal yang dimiliki, kepribadian, loyalitas, dan lain sebagainya. Dengan adanya perbedaan klasifikasi dan golongan ini, akan ada perbedaan pula dalam pemberian fasilitas kredit nantinya. P yang ketiga adalah purpose. Kriteria yang ketiga ini yaitu apa tujuan dari nasabah ini dalam mengajukan kreditnya pada lembaga keuangan atau pada bank. Nah, pihak bank perlu mengetahui untuk apa sih dana tersebut akan digunakan, misalnya untuk modal usaha ataupun untuk investasi, biaya pendidikan, atau justru kegiatan konsumtif lainnya. Nah, hal ini juga akan menyesuaikan dengan fokus dari bank atau lembaga keuangan tersebut. Misalnya jika bank tersebut berfokus pada pengelolaan modal, maka akan tepat bagi nasabah yang mengajukan kredit untuk usaha. Kriteria yang keempat adalah prospek. Kriteria ini yaitu bagaimana prospek dari usaha yang dijalankan oleh calon peminjam kredit. Tentu saja prinsip ini berlaku khusus bagi nasabah yang mengajukan pinjamannya untuk modal usaha atau bisnis yang dikelolanya. Dengan mengetahui apakah usaha bisnis tersebut memiliki prospek ke depan yang bagus atau tidak, maka bank pun dapat memprediksi bagaimana perkiraan kemampuan bayar dari nasabah. P yang selanjutnya adalah payment. Masih berkaitan dengan kriteria sebelumnya. Kriteria yang kelima ini juga bertujuan untuk mengukur bagaimana kemampuan membayar calon peminjam kredit ini. Prinsip payment ini dilihat dari sumber pendapatan nasabah, kelancaran usaha yang dijalankan, hingga prospek dari usaha tersebut. Dengan begitu, pihak bank atau lembaga keuangan dapat menilai apakah nasabah tersebut memang dapat membayar kreditnya atau tidak. Yang selanjutnya adalah profitability. Kriteria selanjutnya ini di mana pihak lembaga keuangan atau pihak bank melihat bagaimana kemampuan calon peminjam dana kredit ini dalam menghasilkan keuntungan atau laba, sama seperti kriteria sebelumnya. Kriteria ini lebih dikhususkan kepada nasabah yang meminjam untuk keperluan usahanya. Semakin tinggi tingkat profitability dari calon peminjam, maka akan semakin tinggi pula kemungkinan kredit yang diajukan dapat disetujui oleh bank. P yang ketujuh adalah tidak jauh dengan kriteria yang prinsip yang 5 tadi yang collateral. Di sini kriteria protection. Kriteria protection ini juga mengacu pada jaminan yang dapat diberikan oleh
calon peminjam atau nasabah. Nah, selain jaminan berupa barang seperti aset, rumah, perusahaan, maka protection ini juga dapat berupa jaminan asuransi yang dimiliki oleh nasabah. Nah, demikian prinsip 5C dan 7P yang biasanya diterapkan oleh lembaga keuangan, terutama bank, dalam memberikan dana kredit kepada nasabah. Nah, kriteria-kriteria dalam semua prinsip itu perlu diperhatikan, bukan saja oleh pemberi kredit, namun juga nasabah yang mengajukan kreditnya, supaya dapat terpenuhi semua kriterianya. Dengan begitu, kredit yang diajukan akan memiliki kemungkinan yang lebih besar untuk disetujui oleh lembaga keuangan atau bank tersebut. Nah, mengenai nilai 5C dan 7P ada juga studi kelayakan. Nah, studi kelayakan ini ada beberapa aspek. Yang pertama adalah aspek hukum. Nah, aspek hukum ini merupakan aspek menilai keabsahan dan keaslian dokumen-dokumen atau surat-surat yang dimiliki oleh calon peminjam kredit, seperti akte notaris, izin usaha, atau sertifikat tanah, dan dokumen atau surat lainnya. Yang kedua adalah aspek pasar dan pemasaran, yaitu aspek di mana untuk menilai prospek usaha nasabah sekarang dan di masa yang akan datang. Yang ketiga ada aspek keuangan, di mana aspek keuangan ini merupakan aspek untuk menilai kemampuan calon nasabah dan dalam membiayai dan mengelola usahanya. Nah, dari aspek ini akan tergambar seberapa besar biaya yang dibutuhkan atau seberapa besar biaya dan pendapatan yang akan dikeluarkan atau yang diperolehnya. Nah, penilaian aspek ini dengan menggunakan rasio-rasio keuangan. Yang ketiga ada aspek operasi. Aspek operasi ini merupakan aspek untuk menilai tata letak ruangan, lokasi usaha, dan kapasitas produksi suatu usaha yang tercermin dari sarana prasarana yang dimilikinya. Yang kelima, aspek manajemen. Aspek manajemen ini merupakan aspek untuk menilai sumber daya manusia yang dimiliki oleh perusahaan nasabah ini. Nah, baik dari segi kuantitas maupun segi kualitas. Yang keenam ada aspek ekonomi. Aspek ekonomi merupakan aspek untuk menilai dampak ekonomi dan sosial yang ditimbulkan dengan adanya suatu usaha, terutama terhadap masyarakat. Apakah lebih banyak benefitnya atau cost atau sebaliknya. Kemudian ada aspek AMDAL. Nah, aspek AMDAL ini merupakan aspek yang menilai dampak lingkungan yang akan timbul dengan adanya suatu usaha. Kemudian cara pencegahan terhadap dampak tersebut. Nah, itu 7 studi kelayakan aspeknya. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari nomor 2. Nah, pertanyaannya itu menghitung bunga. Jadi saya akan memperlihatkan cara perhitungannya. Nah, di sini soalnya adalah Kalisa ingin menerbitkan deposito berjangka waktu 3 bulan pada Bank YZ dengan nominal Rp 30 juta. Pembayaran bunga langsung masuk ke dalam rekeningnya yang berada di bank tersebut. Bunga yang diberikan oleh pihak bank sebesar 10% per tahun dan dikenakan pajak 15%. Nah, berapakah jumlah bunga yang dibayar bank setiap bulannya? Dan hitung pula jumlah bunga yang diterima oleh Kalisa selama jangka waktu 3 bulan ini. Nah, diketahui yang pertama itu
diketahui nominalnya adalah 300 juta. Kemudian bunganya 10% dan pajaknya 15%. Ditanya berapakah jumlah bunga yang dibayar pada bank setiap bulannya. Nah, maka di sini yang pertama kita menghitung bunga. Bunganya adalah 10% dikalikan dengan nominal 300 juta dikali 1. Maka hasilnya 2.500.000. Kemudian kita menghitung pajak. Pajaknya adalah 15% dikali dengan hasil perkalian bunga sama dengan 375.000. Nah, kemudian bisa diketahui bunga yang dibayar adalah perhitungan bunga dikurangi perhitungan pajak, yaitu 2.125.000. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua ini, hitung pula jumlah bunga yang diterima oleh Kalisa selama jangka waktu 3 bulan. Nah, jika bunga diambil setelah jatuh tempo perhitungannya, maka bunga 10% dikali 300 juta dikali 3 bulan. Tadi jangka waktunya ya, dibagi 12 ini selama 1 tahun. Itu sama dengan 7.500.000. Kemudian pajak 15% dikali dengan hasil perhitungan bunga ini 7.500.000 sama dengan 1.125.000. Nah, bunga yang diterima saat jatuh tempo adalah perhitungan bunga ini dikurangi perhitungan pajak. Nah, maka jumlah bunga yang diterima oleh Kalisa selama jangka waktu 3 bulan ini adalah sebesar 6.375.000. Soal nomor 3, jelaskan tujuan umum dari manajemen pemasaran bank dan jelaskan mengenai konsep-konsep pemasaran tersebut. Tujuan umum yang pertama adalah memaksimumkan konsumsi sehingga dapat menarik nasabah untuk membeli produk yang ditawarkan oleh bank secara berulang-ulang, jadi akan berlangganan. Yang kedua, tujuannya yaitu memaksimumkan kepuasan konsumen melalui berbagai pelayanan yang diinginkan oleh nasabah. Yang ketiga, memaksimumkan pilihan dalam arti bank menyediakan berbagai macam jenis produk bank sehingga nasabah memiliki beragam pilihan. Jadi nasabah bisa memilih yang mana yang akan diambil gitu. Terus yang keempat adalah memaksimumkan mutu hidup dengan memberikan berbagai kemudahan kepada nasabah dan menciptakan iklim yang efisien. Itu semua adalah tujuan umum dari manajemen pemasaran bank. Nah, selanjutnya ada konsep-konsep pemasaran. Yang konsep-konsep pemasaran itu ada 5. Yang pertama adalah konsep produksi, yang kedua konsep produk, yang ketiga konsep penjualan, yang keempat konsep pemasaran, dan yang kelima konsep pemasaran ke masyarakat. Yang pertama adalah konsep produksi. Nah, konsep produksi ini menyatakan bahwa konsumen menyukai produk yang tersedia selaras dengan kemampuan. Oleh karena itu, manajemen harus berusaha untuk meningkatkan efisiensi produk dan distribusi. Yang kedua adalah konsep produk. Dalam konsep produk ini terkandung bahwa konsumen akan menyukai produk yang ditawarkan, kemudian produk tersebut. Yang selanjutnya adalah konsep produk. Dalam konsep produk ini terkandung bahwa konsumen akan menyukai produk yang menawarkan kualitas dan prestasi terbaik dari produk tersebut, serta keistimewaan yang menonjol yang ada pada produk yang ditawarkan. Oleh karena itu, produsen harus berupaya untuk memperbaiki produk secara terus-menerus untuk kualitas dan prestasi dari produk. Selanjutnya konsep penjualan.
Konsep penjualan ini menyatakan bahwa konsumen tidak akan membeli cukup banyak produk kecuali jika konsumen mengupayakan promosi dan penjualan yang agresif. Jadi, konsep penjualan ini bagaimana caranya lembaga keuangan ini agresif dalam menawarkan produk-produk kepada konsumen. Selanjutnya adalah konsep pemasaran. Konsep pemasaran ini menyatakan bahwa kunci keberhasilan untuk mencapai tujuan bank adalah terdiri dari penentuan kebutuhan dan keinginan pasar sasaran serta pemberian kepuasan yang diinginkan secara lebih baik daripada yang dilakukan para pesaing. Nah, jadi konsep pemasaran ini bagaimana caranya supaya pemasaran kita lebih baik dari pemasaran pesaing.